Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Salam sejahtera semuanya, bahwa ini momen yang terbaik dalam membangun sebuah bangsa, membangun sebuah daerah, membangun dalam kehidupan keagamaan, khususnya dalam bidang wakaf. Ini sangat-sangat diperlukan sekali, karena wakaf ini merupakan salah satu pilar yang akan menjadi sejahtera ketika wakaf produktif ini bisa digunakan, khususnya para takmir, para remaja masjid yang aktif di masjid-masjid. Ini wakaf ini sebagai fundamental dalam menggerakkan semua kegiatan ketika benar-benar secara hukum wakaf ini bisa dijalankan, khususnya wakaf produktif, baik benda bergerak, benda tidak bergerak. Ini seharusnya sudah harus dicanangkan dari sekarang, karena bagaimanapun di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 atau di PP Nomor 42 Tahun 2006 ini, bahwa semua kepentingan masyarakat, baik tempat ibadah, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya, ini kalau yang sudah diwakafkan, baik secara lisan, tertulis, apalagi yang sudah disertifikatkan menjadi sertifikat wakaf, ini harus bisa diamankan, harus bisa dijalankan oleh seorang nazir. Jadi ada 4 kategori ketika kita melakukan pembenahan dari sistem kepastian hukum. Pertama adalah harus ada wakif, jelas, karena tidak mungkin harta itu beralih kepada pihak lain tanpa adanya wakif. Itu pasti harus ada orang yang benar-benar orang dermawan, bahkan lebih dari dermawan seorang wakif itu, karena sudah menyerahkan dirinya, hartanya itu melepaskan dari hak kepemilikan, tapi menjadi kepentingan masyarakat umum, khususnya tempat ibadah, pendidikan, sosial. Itu memang seorang wakif ini di secara bahasanya itu waqafa yaqifu waqfan wa huwa waqifun. Itu seorang yang sudah harta itu sudah benar-benar tidak bisa dialihkan, tidak boleh diperjualbelikan, bahkan dijaminkan kalau harta itu sudah diam. Diamnya itu dalam arti untuk menyerahkan diri kepada masyarakat kepentingan, sehingga persyaratan salah satunya ketika kita mau mempunyai harta wakaf, pasti harus fundamentalnya itu harus ada wakif. Yang kedua itu harus ada nazir. Nazir ini yang mengelola atau yang diberi amanah dari seorang wakif. Nah, ini sering jadi masalah ketika nadirnya tidak amanah, yang sebenarnya buat kepentingan masyarakat ternyata kepentingan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini sudah salah. Yang ketiga ada mauquf alaih, penggunaannya, kepentingannya siapa ini, mauquf alaihnya ini siapa. Mauquf alaih ini ya orang yang tujuan dari sebuah wakaf seperti apa. Nah, itu harus ada. Yang keempat harus ada sigot, kaitannya dengan akte ikrar wakaf. Nah, sekali lagi, ketika masjid, musola, tempat pendidikan, ketika orang sudah mewakafkan, segeralah untuk membuat sebuah namanya akte ikrar wakaf. Ketika kita ada seorang yang sudah mewakafkan diri, maka persyaratan 4 poin tadi, selain dari harta yang khususnya benda bergerak atau benda tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, segeralah untuk datang ke KUA,
KUA itu salah satu tugasnya, di luar tugas dan fungsinya ada salah satunya adalah bertugas untuk membuat akte ikrar wakaf. Itu sebagai diklar atau sebagai pernyataan dari seorang wakif kepada nadir demi kepentingan mauquf alaih, kepentingan masyarakat besar, dicatatkan. Sekali lagi bagi remaja masjid khususnya yang masjid-masjidnya itu adalah wakaf, segera mungkin untuk dibuatkan akte ikrar wakaf. Setelah akte ikrar wakaf ini dibuat, maka langkah selanjutnya khususnya benda tetap itu segera mungkin didaftarkan ke BPN. Jadi untuk peralihan itu sangat fundamental dari sebuah harta itu akan menjadi kepentingan masyarakat. Ketika tidak didaftarkan, ini banyak case yang terjadi ketika orang tuanya sudah mewakafkan, ketika hartanya ini sekarang berkembang, tidak tercatat di dalam akte ikrar wakaf hanya secara lisan atau tidak melalui PPIW, tidak melalui pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Nah, ini banyak disalahgunakan oleh ahli warisnya. Bahkan akan menjadi sengketa ketika tanah itu tidak diurus menjadi sertifikat wakaf. Nah, ketika sudah didaftarkan ke BPN akan tercatat kaitannya dengan objek tanah itu menjadi milik masyarakat, kepentingan masyarakat umum. Insya Allah tidak bisa diagunkan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, selamanya untuk kepentingan masyarakat. Contoh banyak khususnya masjid-masjid di daerah Kaliwedi, itu banyak sekali orang mewakafkan sawah untuk kepentingan siapa? Untuk gajinya imam masjid, gajinya muadzin, marbot itu hasil dari tanah wakaf yang dikelola oleh salah satu masjid di Kaliwedi, itu bahkan bisa menghasilkan kesejahteraan jamaah masjid. Sehingga konklusinya saya, kesimpulan saya bahwa wakaf ini sebagai fundamental dalam mensejahterakan kehidupan jamaah, khususnya jamaah masjid dan musola. Ketika kita sudah menerima wakaf, maka yang salah satunya adalah segera mungkin untuk dicatatkan menjadi harta atau menjadi sertifikat wakaf. Nah, yang kedua, segera mungkin kalau kita mendapatkan wakaf berupa sawah atau berupa tanah-tanah produktif, kita bangun. Nah, hasil dari bangunan itu nanti buat kesejahteraan remaja masjid, kesejahteraan masyarakat jamaah itu semua akan menjadi memiliki. Nah, dengan syarat benar-benar harta wakaf ini dimanfaatkan dengan baik. Sehingga apa? Saya sekali lagi, wakaf ini sebagai fundamental dalam mensejahterakan jamaah masjid ini sangat diperlukan sekali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.